Selamat datang di tempat menantang dari apa yang kita tahu tentang dunia. Video ini adalah episode keempat dari season kelima di channel YouTube Sancakala. Dan untuk sekedar mengingatkan, season ini masih bertema tentang simulakra. Bagi Anda yang belum menonton episode sebelumnya, alangkah baiknya untuk menyimak 2 episode ke belakang, sebagai modal Anda dalam memahami pembahasan di video ini. Jadi, silakan klik kartu info di pojok kanan atas ini, supaya Anda tidak ketinggalan dan bisa mengikuti episode 4 yang berjudul Penguasa Bayangan. Bagi Anda yang sudah menyimak dan paham, sekarang mari siapkan diri Anda, karena kita akan mengetahui realitas yang sama sekali tidak umum untuk diketahui. Episode ini akan membawa Anda menjelajahi figur mitologis yang tidak hanya memelihara dunia nyata, tetapi juga mengendalikan dunia ilusi dan tiruan. So, siapkan diri Anda dan juga keyakinan Anda. Karena kita akan langsung masuk ke dalam konsep yang menggabungkan kekuasaan dan juga ilusi dari sang penguasa bayangan. Dalam tradisi Timur, Dewa Maya adalah contoh utama dari penguasa yang mengendalikan ilusi. Dalam agama Hindu, Maya merujuk pada kekuatan ilusi yang membuat dunia tampak nyata, namun sebenarnya tidak lebih dari tipu daya. Dewa-dewa seperti Wisnu dan Siwa seringkali terlibat dalam penciptaan dan penghancuran dunia ini. Mereka bisa memanipulasi realitas sebagai bagian dari kekuatan kosmik mereka. Dewa Wisnu, sebagai pelindung dunia, sering digambarkan sebagai sosok yang memanifestasikan atau mewujudkan diri dalam berbagai inkarnasi atau perwujudan roh dalam bentuk fisik untuk memelihara keseimbangan kosmik. Melalui inkarnasi seperti Krishna dan Rama, Wisnu tidak hanya menjaga dunia fisik, tetapi juga memanipulasi ilusi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam hal ini, Wisnu adalah penguasa yang beroperasi di antara batas-batas realitas dan juga ilusi. Konsep Maya juga berkaitan erat dengan filosofi Vedanta, yang mengajarkan bahwa dunia material hanyalah refleksi dari realitas yang lebih dalam dan lebih murni. Vedanta merujuk pada ajaran yang merupakan puncak atau inti dari ajaran Veda, terutama yang terkandung dalam Upanishad. Vedanta mengajarkan tentang hubungan antara Atman atau jiwa individu dan Brahman atau jiwa universal atau Tuhan, serta bagaimana mencapai pencerahan dan kebebasan dari siklus kelahiran kembali atau moksa. Di dalam hal ini, dewa-dewa yang mengendalikan Maya memegang kekuasaan yang luar biasa untuk membentuk dan juga merubah ilusi yang kita anggap sebagai kenyataan. Sebaliknya, dalam mitologi Yunani, ada dewa-dewa seperti Zeus dan juga Poseidon yang tidak hanya berperan sebagai penguasa, tetapi juga memainkan peran dalam menciptakan dan menghancurkan ilusi. Zeus, sebagai penguasa Olympus, seringkali menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi manusia dan makhluk lain dengan berbagai cara yang mencerminkan peran kekuasaannya dan kekuatan kosmiknya. Dalam mitologi Yunani, para dewa sering menggunakan tipu daya untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya saja Zeus, dikenal menggunakan berbagai ilusi untuk menggoda dan juga mengelabui manusia serta dewa lainnya. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dewa-dewa ini mencakup tidak hanya dominasi dunia fisik, tetapi juga manipulasi ilusi. Para dewa Yunani seperti Hermes, dewa pengantar pesan yang juga dikenal sebagai dewa pencuri dan pengembara, seringkali berperan dalam memainkan ilusi dan juga tipu daya ini. Hermes menggunakan kemampuannya untuk menciptakan berbagai bentuk ilusi untuk mencapai tujuan atau membantu manusia. Dalam hal ini, Hermes menggambarkan bagaimana dewa-dewa Yunani memanipulasi ilusi untuk memainkan peran-peran dalam dunia nyata. Di sisi lain, dalam mitologi Mesir, Ra atau dewa matahari dianggap sebagai penguasa yang tidak hanya menerangi dunia, tetapi juga mengatur dan mengendalikan ilusi. Ra mengendalikan siklus malam dan siang, yang pada gilirannya menciptakan ilusi dari gelap menuju terang.
Ini sangat jelas peranannya dalam mempengaruhi pengalaman manusia. Ini menggambarkan bagaimana penguasa mitologis tidak hanya mempengaruhi dunia fisik, tetapi juga menciptakan ilusi-ilusi yang membentuk pengalaman kita. Pertanyaannya, apakah manusia di masa itu benar-benar melihat dewa dalam wujud fisik yang nyata dalam perwujudan anatomi seperti kalayak makhluk hidup? Atau semua ini hanya bentuk interpretasi dari pemahaman yang manusia rasakan akan dewa dalam bentuk sehari-hari yang manusia lihat? Di luar mitologi, pemikiran kontemporer atau sementara juga mempertimbangkan konsep ilusi dalam konteks pemahaman kita tentang realitas. Dalam filsafat idealisme misalnya, dikatakan bahwa dunia luar adalah konstruksi atau susunan pikiran kita dan ilusi belaka. Bagi yang belum paham apa itu idealisme, coba saya terangkan sedikit. Idealisme adalah pandangan filosofi yang menekankan bahwa ide atau pikiran adalah dasar dari realitas. Konsep ini seringkali menyatakan bahwa kenyataan bergantung pada kesadaran atau pikiran. Seorang filsuf di abad ke-18, yaitu George Berkeley, lahir di Irlandia yang dikenal karena teori idealisme. Ia berpendapat bahwa hanya pikiran dan ide yang benar-benar ada. Sedangkan objek fisik yang tidak ada di luar persepsi atau penginderaan kita, semuanya adalah ide dalam pikiran Tuhan. Pendapat ini menerangkan bahwa benda-benda di dunia ini tidak ada secara independen atau mandiri dari persepsi kita, melainkan mereka hanya ada di dalam pikiran kita. Menurut Berkeley, esse est percipi atau ada adalah untuk dipersepsi, menunjukkan bahwa realitas itu sendiri adalah bentuk ilusi yang bergantung pada persepsi individu. Ini mencerminkan bagaimana kekuasaan penguasa ilusi bisa meluas ke pemahaman kita tentang realitas itu sendiri. Konsep ilusi juga relevan dalam ilmu kognitif dan psikologi. Ilmu kognitif adalah studi tentang pikiran dan juga otak manusia, dengan fokus pada bagaimana pikiran merepresentasikan dan memanipulasi pengetahuan, dan juga bagaimana representasi dan proses mental diwujudkan dalam otak. Sedangkan psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Teori psikologi kognitif menyatakan bahwa cara kita memahami dan memproses informasi sangat bisa membentuk realitas kita sendiri. Dalam hal ini, pikiran dan persepsi individu bisa menjadi penguasa ilusi mereka sendiri, mengendalikan bagaimana mereka mengalami dunia di sekitar mereka. Ini mengisyaratkan bahwa Anda bisa berada dalam kondisi delusi akibat ilusi yang tervisualisasi oleh halusinasi Anda sendiri. Terdengar rumit atau justru lebih mudah dipahami? Dengan kata lain, ada sesuatu yang mempengaruhi manusia dan menyebabkan manusia berpikir bahwa dirinya dan dunia ini tercipta dari dasar-dasar ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama berabad-abad lamanya tentang realitas yang sesungguhnya. Untuk meregangkan pikiran, saya akan mengembalikan Anda yang sudah pernah menyaksikan season ketiga Sancakala beberapa waktu yang lalu. Season tersebut bertema tentang kosmogoni alternatif. Istilah kosmogoni merujuk pada studi tentang asal-usul dan juga penciptaan alam semesta atau kosmos. Ini menggambarkan isi keseluruhan konten dan setiap episodenya yang berpatokan pada kisah mitologi penciptaan di Asia Pasifik, terutamanya di Nusantara. Di season 3 tersebut, Anda akan mengetahui bahwa setiap kebudayaan memiliki kisah penciptaan. Mitos-mitos yang berusaha menjelaskan asal-usul dunia dan keberadaan manusia. Namun, apa jadinya jika kisah-kisah ini tidak sekedar cerita, melainkan cerminan dari sesuatu yang lebih dalam dan kompleks, sesuatu yang tak kasat mata, tetapi nyata dalam cara yang sulit kita pahami. Bayangkan, di balik tirai realitas ini, terdapat entitas-entitas yang kita sebut sebagai makhluk primordial. Mereka yang mendahului kita dalam masa-masa awal penciptaan oleh para Bi. Bangsa itu telah mengisi bumi ini sebelum manusia, atau yang dikenal juga dengan sebutan Prime. Mereka pernah dianggap sebagai pelestari bumi, atau yang dikenal dengan istilah Heima, dengan maksud sebagai makhluk yang menjaga, mengelola bumi ini untuk manusia seperti kita di gelombang kehidupan berikutnya.
Lantas, mengapa mereka diciptakan jika pada akhirnya kitalah yang mengisi bumi ini? Kita kembali kepada teori-teori fisika kuantum, di mana partikel-partikel subatomik berperan dalam membentuk realitas yang kita alami. Entitas-entitas kosmik yang bertindak di luar pemahaman manusia ini berperan penting dalam pembentukan segala yang kita kenal. Seperti yang sudah kita ketahui, konsep multiverse telah lama menjadi topik perdebatan di kalangan para ilmuwan. Salah satu teori yang diusung oleh Profesor Max Tegmark dari MIT menyatakan bahwa memungkinkan jika ada semesta yang tak terbatas dan dengan bentuk yang berbeda-beda sehingga kondisi fisikanya juga bervariasi. Teori ini memperkuat pandangan bahwa mungkin saja kita hanya hidup dalam satu bagian kecil dari rangkaian semesta yang jauh lebih luas. Di dalam kuantum, kita mengenal entanglement. Ini mengingatkan kita pada pembahasan sebelumnya mengenai kisah yang telah lama dilupakan, yaitu pohon sidir. Pohon ini adalah jembatan yang menghubungkan dunia kita dengan dimensi lain. Dimensi yang dihuni oleh setiap kembaran manusia yang seolah-olah dan tanpa disadari menjaga agar keseimbangan kuantum tetap terjaga. Pohon ini merupakan wujud nyata dari koneksi yang menghubungkan kita dan juga realitas lain. Kembaran di realitas lain. Mereka hidup dan beraktivitas ketika kita tertidur. Ketika manusia bermimpi, jiwa mereka terhubung dengan kembaran tersebut melalui pohon sidir. Ini bukan sekedar hayalan. Ada penelitian yang menyebutkan fenomena serupa. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Dean Radin, seorang ilmuwan parapsikologi dalam bukunya yang berjudul Real Magic, Ancient Wisdom, Modern Science, and a Guide to Secret Power of the Universe. Radin berpendapat bahwa mimpi bisa menjadi jendela menuju pengalaman hidup di realitas lain. Sebuah hipotesis yang didukung oleh studi tentang pola aktivitas otak selama tidur. Namun, tidak semua interaksi antara realitas ini menguntungkan. Ada entitas yang menjaga batas-batas ini yang kita sebut dengan Sousas. Makhluk yang menjaga agar manusia tidak mengetahui terlalu banyak tentang kembaran mereka yang ada di dunia lain. Sousas bertugas menjaga linggo, sebuah batas yang menghalangi pemahaman kita tentang realitas ganda ini. Menurut mitologi kuno, jika linggo berhasil terpecahkan, maka keharmonisan antara kedua dunia akan hancur. Dan ini bisa membawa malapetaka, baik di dunia kita maupun di realitas lain. Atau salah satu dari kita dihancurkan oleh kematian yang sebenarnya. Atau bahkan hanya manusia sajalah yang mengalami kematian sebenarnya. Fenomena-fenomena ini bisa dijelaskan melalui lensa sains modern. Salah satu penjelasannya seperti konsep yang barusan kita bahas, yaitu quantum entanglement. Partikel-partikel yang terpisah oleh jarak dan waktu menunjukkan bahwa apa yang terjadi di satu tempat bisa mempengaruhi tempat lain secara instan, bahkan dalam kurun waktu yang bersamaan. Satu hal yang menarik adalah bagaimana tindakan kita di satu dunia bisa berdampak di dunia lain. Dalam konsep ini, apa yang dilakukan oleh jasad di hypnosphere atau realitas kembaran satu individu akan mempengaruhi kehidupan individu tersebut di dunia ini. Dan begitu juga sebaliknya. Mungkin saja tindakan kita di satu realitas dapat berdampak pada realitas lain melalui mekanisme yang belum sepenuhnya kita pahami. Di episode berikutnya, masih banyak pembahasan menarik lain yang dapat membuka pikiran kita dan juga mengguncang keimanan kita. Sepanjang season ini, kita akan semakin dalam menjelajahi lebih banyak misteri dan juga fenomena-fenomena aneh yang membuat kita mempertanyakan segala sesuatunya.